Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 091 058 0921 027, Prodi Agribisnis semester 6 dengan mata kuliah Manajemen Industri Hasil Pertanian. Di sini saya akan membahas materi kelima, yakni implementasi etika bisnis Islam terhadap konsep Green Economy. 1. Relasi etika bisnis Islam dan konsep Green Economy. Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Aktivitas bisnis merupakan kegiatan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh alam lingkungan. Sebab itu, relasi etika bisnis dan lingkungan hidup sangat erat sekali. Hubungan antara etika bisnis dan lingkungan hidup terjadi dalam hal penggunaan bahan baku, seperti pembuangan sampah, proses industri, dan hasil produksi. Kedua, implementasi etika bisnis Islam terhadap konsep Green Economy. Perkembangan ekonomi Islam beserta bisnis dan industri yang menyertai sedang berada dalam fase tumbuh dan berkembang yang sangat pesat. Sementara ekonomi bisnis Islam itu bersifat independen terhadap akal kehidupan manusia, termasuk independen terhadap sistem ekonomi maupun sebab berdasarkan Al-Quran dan hadis. Agar perusahaan dan pelaku bisnis tetap menjaga keseimbangan antara etika bisnis dan lingkungan hidup untuk menuju konsep Green Economy, maka perlu adanya suatu aturan-aturan tertentu yang memuat ketentuan bagaimana pengolahan dan mempergunakan sumber daya alam untuk bahan produksinya dengan baik dan tidak mengeksploitasinya secara berlebihan. Umar Kapra menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai etika moral serta mengacu pada tujuan syar'i, yakni memelihara iman, hidup, nalar, keturunan, dan kekayaan. Konsep ini menjelaskan bahwa sistem ekonomi hendaknya dibangun berawal dari suatu keyakinan dan berakhir dengan kekayaan. Menurut Choudhury, pemikiran dan teori konvensional berbasis dan berformalisme logika, di mana kesejahteraan rakyat berdasarkan pemikiran kelangkaan sumber daya yang menjadi persaing serta adanya dalil substitusi dan marginalisme yang baik ataupun buruk dalam sistem konvensional komplement yang hanya terjadi secara setempat dan cara menjaga faktor lainnya konstan. Islam tidak memandang aktivitas bisnis hanya dalam tataran kehidupan dunia, sebab semua aktivitas dapat bernilai ibadah jika dilandasi dengan aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah. Dalam dimensi inilah konsep keseimbangan kehidupan manusia terjadi, yakni menempatkan aktivitas keduanya ke dunia dan ke akhirat dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sekian dari paparan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.